Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Peran Kimia Farmasi dalam Pembuatan dan Pengembangan Obat. Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Obat tidak akan pernah mati oleh waktu dan akan terus berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh terus berkembang biaknya berbagai penyakit yang menyerang dunia, yang mana menyebabkan kematian. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan dan obat juga mempengaruhi pengembangan obat. Dalam praktiknya, khasiat obat dapat berubah menjadi racun dengan takaran dosis yang tidak tepat dan aktivitas obat dengan zat lain. Sehingga dalam hal ini, diperlukan peran kimia farmasi dalam proses pembuatan obat, yaitu untuk mengkaji senyawa yang akan dikembangkan menjadi obat mulai dari primary stage yang mencakup tahapan awal seperti kajian pustaka, mengkaji dengan berbagai metode seperti isolasi, analisis, dan evaluasi, sampai pada tahap uji praklinis dan uji klinis, dengan melakukan riset hingga obat layak untuk diedarkan dan mendapatkan izin BPOM. Selain itu, peran kimia farmasi yaitu untuk mempelajari hubungan antara struktur dan aktivitas obat, yang mana penambahan glukus tertentu pada posisi tertentu pula pada senyawa obat dapat mempengaruhi aktivitasnya, sehingga seorang farmasi dapat memprediksi khasiat senyawa dan menguji senyawa-senyawa kimia dalam pembuatan obat. Karena dalam penyembuhan penyakit, cara kerja obat berbeda-beda dan akan mengalami reaksi yang berbeda pula, sehingga kimia farmasi berperan dalam mempelajari reaksi obat dan juga efek samping dari obat. Dalam proses pengembangan obat, Indonesia dibekali dengan kekayaan alam hayati yang merupakan potensi untuk pengembangan obat herbal, dan juga tenaga farmasi yang banyak dan handal dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi farmasi, yang mana diharapkan dengan potensi ini dapat menciptakan kemandirian bangsa terkait pengembangan dan produksi obat nasional. Untuk itu, kekayaan alam, khususnya keanekaragaman hayati, harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal sebagai bahan baku pembuatan obat karena sumber obat alami merupakan suatu pilihan untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem fisiologi pada tubuh, terutama untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit. Di samping itu, dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal, Indonesia dapat mendorong menjadi negara yang mandiri dalam produksi obat. Sehingga kimia farmasi juga dapat berperan dalam kontribusi peluasan ekonomi dengan peningkatan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Rumusan masalah yang pertama, apa hubungan antara kimia dan farmasi? Yang kedua, bagaimana peran kimia farmasi dalam pembuatan obat dan pengembangan obat nasional? Yang ketiga, apa saja manfaat dari kimia farmasi dalam pembuatan dan pengembangan obat nasional? Berikut saya akan menyampaikan tujuan. Yang pertama, mengetahui hubungan ilmu kimia farmasi dalam penerapannya di dunia kefarmasian. 2. Mengetahui peran kimia farmasi dalam pembuatan dan pengembangan obat lingkup nasional. 3. Mengetahui berbagai manfaat dari kimia farmasi dalam pembuatan obat dan pengembangan obat. Selanjutnya, bagian pembahasan. Yang pertama, kimia dalam bidang farmasi atau kesehatan. Ilmu kimia dan cabang-cabangnya memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang farmasi, kimia memiliki peran dalam membuat obat-obatan. Obat diproduksi dengan menganalisis efek reaksi senyawa farmasi pada tubuh manusia. Saat merumuskan formula obat, berbagai uji kimia dilakukan untuk menguji khasiat obat dan memprediksi efek samping dan kontraindikasi obat. Yang kedua, membuat disinfektan. Pembuatan disinfektan sangat penting ini untuk mencegah infeksi oleh mikroorganisme dan mencegah penyebaran penyakit menular. Dan yang terakhir, membuat peralatan farmasi. Beberapa peralatan farmasi dibuat dengan reaksi kimia.
B. Peran kimia farmasi dalam pembuatan obat. Kimia farmasi merupakan suatu disiplin ilmu gabungan kimia dan farmasi yang terlibat dalam desain, isolasi sintetis, analisis, identifikasi, pengembangan bahan-bahan alam dan sintetis yang digunakan sebagai obat-obat farmasetika yang dapat digunakan untuk terapi. Bidang ini juga melakukan kajian terhadap obat yang sudah ada berupa sifat kimia fisika, struktur, serta hubungan struktur dan aktivitas atau HSA. Kimia farmasi sangat berkaitan dengan bidang farmakologi dan kimia organik di samping ilmu lain seperti biologi, mikrobiologi, biokimia, dan farmasetika. Kimia farmasi terlibat dalam proses penemuan obat, mengidentifikasi senyawa baru yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Ilmu farmakologi mempelajari bagaimana suatu senyawa kimia dapat berinteraksi dengan sistem biologi. Farmakokinetik mempelajari tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau mempelajari pengaruh tubuh terhadap obat. Serta farmakodinamik mempelajari interaksi obat dengan reseptor, cara dan mekanisme kerja obat. Dalam aspek penjaminan mutu dan pemastian mutu, kimia farmasi berperan penting dalam menjamin dan mengawasi bahwa prosedur dan standar yang digunakan menjamin kualitas dari suatu obat. Kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan adalah ilmu kimia dan cabang-cabangnya memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kimia farmasi terlibat dalam proses penemuan obat, mengidentifikasi senyawa baru yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Pengembangan bahan baku obat baru memerlukan tahapan yang panjang, mulai dari tahap awal primary stage, uji praklinik hingga uji klinik. Pelaksanaan uji klinik dibagi lagi dalam 4 tahap, yaitu uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, uji klinik fase 3, dan uji klinik fase 4. Dalam proses pengembangan obat, kekayaan alam di Indonesia merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi obat herbal terstandar OHT, jamu kosmetik, maupun nutraseutikal. Permasalahan pertama yaitu ketergantungan impor bahan baku usaha. Untuk mewujudkan kemandirian di bidang obat sering dihadapkan pada permasalahan banyaknya jenis obat yang beredar di Indonesia, sehingga kurang ekonomis jika semuanya diproduksi di dalam negeri. Permasalahan kedua yang dihadapi adalah kurangnya dukungan industri kimia yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bahan baku obat. Dalam hal ini, kerjasama yang intensif antara akademisi, industri, dan pemerintah merupakan kunci utama keberhasilan program dalam rangka pemenuhan bahan baku obat dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.